Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang mana kita akan masuk ke sebuah tema yang cukup penting, yaitu at-tuma'ninatu fis shalah, tuma'ninah di dalam salat. Tema ini adalah tema yang sangat penting sehingga layak untuk diangkat. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita kaum muslimin mengabaikan yang namanya tuma'ninah di dalam salatnya. Banyak sekali faktornya, entah itu karena ketidaktahuan atau karena obsesi yang terlalu besar terhadap dunia sehingga ingin cepat-cepat buru-buru keluar dari salat. Maka mengenal urgensi tuma'ninah di dalam salat serta bagaimana Rasulullah SAW dalam banyak hadis mensifati keburukan bagi orang-orang yang meninggalkan tuma'ninah di dalam salatnya. Berkata Syekh Abdul Razzaq dalam kitab ini, inna minal akhta'il azimati allati yaqa'u fiha ba'dul musallina tarkat tuma'ninati fis shalah. Termasuk kesalahan besar yang banyak orang-orang salat terjatuh di dalamnya, atau sebagian kaum muslimin yang menegakkan salat terjatuh di dalamnya, adalah tarkat tuma'ninati fis shalah. Mereka meninggalkan tuma'ninah di dalam salat. Wa qad 'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ila dzalika min aswa'in nasi sariqatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap orang-orang yang melakukan hal tersebut, yaitu meninggalkan tuma'ninah di dalam salat, itu sebagai pencuri terburuk. Ya, pencuri terburuk. Jadi lihat sifat pertama yang disematkan oleh Nabi kepada orang-orang yang meninggalkan tuma'ninahnya adalah aswa'un nasi sariqatan. Manusia yang paling jelek, ya, pencuri terjelek, maling terburuk. Kama sabata fi musnadil imami Ahmad, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqatan allazi yasriku min salatihi. Maling yang paling buruk, maling yang paling jelek adalah maling yang maling yang nyuri dari salatnya sendiri. Ya. Maka qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan maling dari salatnya? Qala la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Ya, dia la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Dalam artian, ya, belum sempurna rukuknya udah berdiri tegak, belum tegak berdirinya udah sujud, gitu kan. Belum sempurna sujudnya udah bangun lagi. La yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan semacam ini sebagai perbuatan mencuri, maling, ya, di dalam salat, dan itu lebih buruk, lebih jelek daripada maling harta. Ya, kalau seseorang itu
ya maling harta orang lain itu zalim kan, sebuah kezaliman, kelaliman terhadap hak sesama. Tapi kalau maling dalam sholat itu adalah merusak atau mencuri apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aswa'un nasi sariqatan, manusia yang paling buruk, ya pencuri yang paling buruk adalah mereka yang melakukan pencurian atau maling di dalam sholatnya sendiri dengan cara meninggalkan tumakninahnya. Ini sifat yang pertama yang Rasulullah sematkan bagi orang-orang yang meninggalkan tumakninah di dalam sholatnya, dianggap maling, bahkan maling yang paling jelek. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan orang-orang yang meninggalkan tumakninah di dalam sholatnya itu la tasih sholatuhu, sholatnya enggak sah, wajib dia mengulang. Wajib dia mengulang. Kalau enggak mengulang maka enggak sah, artinya kewajibannya belum gugur. Ya. Syekh mengatakan di sini inna tuma'ninata fis salati ruknun min arkanis salati la tasihus salatu biduniha. Sesungguhnya tumakninah di dalam salat itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat yang ada. Dan yang namanya rukun, jamaah sekalian, adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang bila mana ditinggalkan maka berkonsekuensi enggak sahnya salat. Ya. Ini penting. Ya. Jadi penting kita mengenal mana rukun, mana kewajiban, mana sunnah-sunnah, supaya kita bisa memberikan prioritasnya. Ya, yang rukun kalau ditinggalkan baik dengan sengaja ataupun tidak maka berkonsekuensi salat enggak sah. Kalau wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban di dalam salat itu kalau ditinggalkan secara sengaja maka berkonsekuensi tidak sah, gitu kan? Tapi kalau enggak sengaja dan masih bisa untuk melakukannya sebelum berpindah ke rukun yang lain maka harus dilakukan. Kalau sunnah maka enggak masalah ditinggalkan, gitu kan? Nah, tumakninah ini adalah bagian dari rukun. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang salatnya enggak benar, salatnya enggak bagus, Nabi mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau Anda hendak menegakkan salat, mendirikan salat, maka bertakbirlah, maksudnya takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca ya Al-Qur'an yang mudah Anda baca, yang Anda hafal. Summa rka' hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian ruku' sampai benar-benar sempurna ruku'nya, kata Nabi. Summa rfa' hatta ta'dila qa'iman. Kemudian bangkit dari ruku' sampai benar-benar tegak berdiri. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian baru sujud sampai benar-benar sempurna sujudnya. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit dari sujud sampai benar-benar sempurna tegak duduknya, duduk di antara dua sujudnya. Waf'al zalika fi salatika kulliha. Lakukan hal itu di dalam semua salatmu, kata Nabi. Maka dari hadis ini para ahlul ilmi, para ulama ahli fikih, mereka mengatakan man lam yukim sulbahu fir ruku'i was sujudi fa inna salatahu ghairu mujziatin. Orang-orang yang tidak menegakkan tulang sulbinya, ya, tidak menegakkan tulang sulbi dalam artian punggung ini tidak rata ketika ruku dan tidak rata ketika sujud, maka salatnya enggak sah. Salatnya enggak sah. Konsekuensinya kalau enggak sah bagaimana? Alaihi i'adatuha, maka dia harus mengulang salat itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang yang enggak benar salatnya ini, ya banyak tumakninah yang ditinggalkan, Nabi mengatakan irji fasalli, ulang salatmu, kata Nabi, ulang salatmu. Fa innaka lam tusalli, karena hakikatnya Anda belum salat. Disebabkan salat yang sebelumnya tidak sah. Kenapa? Karena meninggalkan tumakninah.
Kemudian nanti di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala akan membawakan kepada kita dalil-dalil yang sangat begitu banyak, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga tumaninah dan memperingatkan kita dari bahaya meninggalkan tumaninah ini. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmur ruku'a was sujuda." Sempurnakan ruku dan sujud kalian. Dan yang dimaksud dengan atimmu di sini kata para ulama adalah at-tuma'ninatu, tuma'ninah. Ya, sempurna rukunya, sempurna sujudnya, itu maksudnya adalah melakukan tuma'ninah dalam ruku dan sujud tersebut. Artinya ketika ruku maka punggung lurus, ya. Ketika sujud pun sama. Nah, itu yang dinamakan dengan menyempurnakan ruku dan sujud. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian juga dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Ali ibni Syaiban, beliau berkata, "Shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamaha bimukhiri ainaihi rajulan la yuqimu salatahu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepintas melihat ada orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ya, tidak sempurna ruku dan sujudnya, belum lurus punggungnya ketika ruku dan sujud, ya, udah berpindah ke rukun yang lain. Maka falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata qala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai salat, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud." Tidak sah salat orang-orang yang tidak meluruskan punggungnya, tulang sulbinya ketika ruku dan sujud. Ya, maksudnya la yuqimus sulbahu apa? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, la yusawwi zahrahu akibar ruku'i was sujud. Tidak meluruskan punggungnya setelah ruku dan setelah sujud. Maka ini adalah dalil bahwasannya tuma'ninah, ya, ketika ruku dan sujud itu bagian dari rukun salat yang enggak boleh ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan la salata, kata Nabi, tidak sah. Tidak sah. Banyak di antara kita, terutama waktu sholat tarawih, ya, itu banyak sekali yang kebut-kebutan sholatnya, tidak memperhatikan ruku dan sujudnya. Kemudian dalam, ya, riwayat Abu Ya'la, konsekuensi dari meninggalkan tumakninah dalam sujud ini bisa berakibat fatal, yaitu apa? Bisa mengakibatkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sanad yang hasan, ya, riwayat Abu Ya'la, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku'nya. Wa yankuru fi sujudihi wa huwa yusalli. Nah, ketika sujud itu yankuru itu kayak ayam matuk gitu. Ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Lau mata hadza ala ma huwa alaihi la mata ala ghairi millati Muhammadin." Kalau orang ini mati dan mati dalam keadaan seperti itu, ya, tidak memperhatikan tumakninah dalam salatnya, maka dia mati tidak di atas millahnya Muhammad, tidak di atas apa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matinya tidak di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh mengatakan di sini, hadza tahdidun syadidun, ini peringatan yang keras dari Nabi. Yuhsha ala fa'ili zalika min su'il khatimah. Dikhawatirkan orang-orang yang sholatnya ngebut, yang sholatnya kayak ayam matuk, meninggalkan tumakninah, itu mati su'ul khatimah.
Ya, kenapa? Bi an yamuta ala ghairil millah, dan karena dia mati bukan di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyazu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Dan juga menunjukkan buruknya, jeleknya orang-orang yang meninggalkan tumakninah itu adalah mereka disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat mereka seperti binatang. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salas wa nahani an salasin." Nabi memerintahkanku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan 3 hal dan melarangku dari 3 hal. Yang 3 hal dilarang ini apa? Nahani an naqratin ka naqratid dik. Ya, Nabi melarangku ya sujud seperti ayam matuk. Wa iqa'in ka iqa'il kalbi. Ya. Kemudian iqa', ya, seperti iqa'nya anjing. Ya, maksudnya ketika antum sujud, ya, tangannya itu begini. Enggak, kan di dalam sujud itu tangan itu harus yujafi itu melebar, ya. Ini juga mengikuti lutut melebar. Dan tidak dirapatkan, ya, seperti bagaimana anjing itu tengkurap istilahnya, ya, gini. Nah, itu waltifat kaltifatis sa'labi, ya, menoleh seperti menolehnya serigala. Nah, maksudnya di sini adalah di dalam sholat kita dilarang menyerupai binatang. Nah, termasuk menyerupai binatang itu adalah sholat yang cepat seperti ayam matuk, meninggalkan tumakninah. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang-orang yang meninggalkan tumakninah di dalam sholatnya itu seperti binatang, menunjukkan betapa buruknya, betapa jeleknya orang-orang yang meninggalkan tumakninah di dalam sholat. Warwal Bukhari fi sahihi anna Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Falamma qada salatahu qala lahu Hudzaifah, tatkala orang ini selesai salat maka dikatakan kepadanya oleh sahabat Hudzaifah, "Ma shallaita?" Anda itu belum salat. Qala wa ahsibuhu. Ya. Dan dia berkata, wa ahsibuhu, saya menganggapnya, ya, saya menganggap saya udah sholat, maksudnya. Ya, orang ini ditegur, Anda belum sholat. Kenapa? Karena tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ada tumakninah yang ditinggalkan. Ditegur sholat sama sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, Anda belum sholat, ulang sholat Anda. Tapi orang itu ngeyel, ahsibuhu, saya menganggap diri saya udah sholat. Ya. Qala, ya, maka dikatakan kepadanya, lau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mati, maka Anda mati bukan di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, lau mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu Muhammadan alaiha. Kalau Anda mati, maka Anda mati bukan di atas fitrah yang Allah tetapkan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya mati dalam su'ul khatimah. Ngeri, Bapak-bapak, ya. Ya, tidak memperhatikan ruku sujud, ya, sehingga ada tumakninah yang terlewat, itu akibatnya fatal. Ya, bisa berakibat su'ul khatimah. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang-orang yang meninggalkan tumakninah di dalam sholatnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada orang tersebut kelak pada hari kiamat dengan pandangan rahmah. Bahkan sebagian para ulama tidak melirik kepada salat hamba tersebut. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak
memperhatikan ibadahnya, tidak menganggap ibadah itu ibadah yang bernilai. Bukankah ketika kita sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ketika kita sholat itu kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah melihat sholat kita tidak benar karena disebabkan ada tumakninah yang ditinggalkan, maka Allah berpaling. Allah berpaling. Dari sahabat Talik ibn Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada salat seorang hamba yang di situ dia tidak menegakkan tulang sulbinya ketika ruku dan sujud. Artinya tidak tumakninah, salatnya enggak dianggap, salatnya enggak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita datang melakukan salat kan ingin berhadapan, bermunajat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tidak melihatnya, tidak menganggapnya. Disebabkan apa? Karena kita tidak memperhatikan tumakninah. Lalu bagaimana gambaran tumakninah di dalam salat? Maka disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Nabi kalau bangkit dari ruku maka tidak langsung sujud sampai apa? Sampai benar-benar tegak berdiri. Ya, ini punggung belum tegak udah turun sujud. Nah. Wa idza kana rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Nabi kalau udah bangkit dari sujud maka tidak sujud lagi sampai benar-benar tegak duduk di antara dua sujudnya. Ya, jadi kalau selesai ruku maka i'tidalnya harus sempurna. Selesai sujud yang pertama maka duduk di antara dua sujudnya harus benar-benar sempurna, tegak lurus punggungnya. Ya, tumakninahnya harus dijaga. Begitulah salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah Rasulullah bersabda kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, makanya tadi orang-orang yang meninggalkan tumakninah ini berarti salatnya enggak seperti salatnya Nabi Muhammad. Ya, sehingga konsekuensinya berat, bisa berakibat ya su'ul khatimah. Kemudian saya mengatakan innal ahaditsal mustamilata 'alal amri bil muhafazati 'ala iqamatir ruku'i was sujudi wa raf'i minhuma waddalata 'ala anna dzalika min arkanis shalah allati la tasi'us salatu illa biha katsiratun jiddan. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk menjaga tumakninah ketika ruku, ketika sujud dan ketika bangkit dari ruku serta bangkit dari sujud, yang mana dalil-dalil ini kalau diperhatikan menjadi sebuah dalil yang sangat kuat yang menjadikan bahwa tumakninah itu bagian dari rukun salat. Ya, dan dalil-dalil itu sangat banyak katanya. Mahfuzatun fi dawawinis sunnah. Itu banyak sekali di kitab-kitab hadis, ya. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, ya. Di Kutubus Sittah, bahkan tidak ada satupun kitab hadis ya yang sifatnya jami itu tidak menjelaskan tentang urgensi tumakninah ini. Setelah kita mengetahui ya Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pentingnya tumakninah dalam salat serta bagaimana Rasulullah mensifati orang-orang yang meninggalkannya itu dengan sifat-sifat yang buruk, ya, disematkan pencuri terburuk, kemudian apa, seperti binatang salatnya,
kemudian Allah enggak melirik kepada salatnya. Ya, bahkan ya saking kerasnya dia seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan, ya orang-orang yang enggak tumakninah itu kehilangan khusyuknya, dan orang-orang yang kehilangan khusyuknya itu enggak sah salatnya menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Dan yang terakhir tadi Nabi menjadikan orang-orang yang meninggalkan tumakninah itu sebagai sebab dia bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, jangan berbahaya. Oleh karena itu, Syekh mengatakan di sini, wa minal ajabi an yakuna ar-rajulu fi manzilihi fayasma'ul adhana. Ya, termasuk hal yang mengherankan katanya. Ada orang yang dari rumahnya sudah mendengar azan. Fayaqumu fazi'an yatahayya'u wa yakhruju min manzilihi yuridu shalah. Kemudian dia siap-siap ya untuk melakukan salat, berangkat ke masjid dan benar-benar ikhlas lillahi taala, dia datang ke masjid untuk melakukan salat. Ya, tapi ya waktu dia salat ternyata tidak memperhatikan ruku'nya, tidak memperhatikan sujudnya, tidak memperhatikan i'tidalnya, tidak memperhatikan ya duduk di antara dua sujudnya. Ada tumakninah yang tertinggal, maka menjadi apa? Sia-sia, batal salatnya. Summa la'allahu yahruju fi lailatil mutirah al-muzlimah, dan bisa jadi dia waktu berangkat ke masjid itu dalam keadaan hujan, di malam hari yang gelap gulita, bajunya basah kuyup, ya terkena lumpur dan semacamnya, menunjukkan betapa dia sungguh-sungguh berusaha untuk datang ke masjid Allah, salat berjamaah. Ya, tapi di sela-sela kesungguhannya, di sela-sela keikhlasannya, disebabkan ketidaktahuannya, kejahilannya tentang urgensi tumakninah di dalam sholat, maka ada yang tertinggal. Ya, makanya saya mengatakan di sini, fa idza dakhala ma'al imami fi sholati, kalau udah dia takbiratul ihram ya untuk sholat bersama imam, khada'ahu syaitanu, setan pun itu membuat tipu daya kepadanya. Tipu dayanya bagaimana? Fayusabiqul imama fir ruku'i was sujudi wa raf'i wal khafdi. Kadang-kadang dia mendahului imam dalam ruku'nya, mendahului imam dalam sujudnya, ya mendahului imam dalam bangkit dari ruku'nya, bangkit dari sujudnya. Ya, ini bentuk tipu daya syaitan. Ya, tujuannya apa? Yuridu min ibtali salatihi. Setan ingin menjadikan salat hamba ini batal. Ya, sehingga hamba itu keluar dari masjid wala salata lahu, enggak dapat salatnya, enggak dapat pahalanya karena salatnya enggak sah. Bayangkan Bapak-bapak sekalian, antum dari rumah ya hujan-hujanan berangkat ke masjid ya, dingin ya, udah siap-siap sungguh-sungguh, artinya ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena tadi tidak memperhatikan tumakninah di dalam sholat, atau karena mendahului imam, padahal hal-hal semacam ini adalah sesuatu yang kalau kita kaji ini sangat penting. Di kitab-kitab fikih itu enggak ada yang enggak membahas tentang larangan-larangan semacam ini, lalu terlewat oleh kita karena tipu daya syaitan, akibatnya batal. Apa? La sholata lahu, enggak dapat salat yang sah, pahalanya enggak dapat, sia-sia. Wa minal ajabi annahum kullahum yastaqinuna annahu laysa ahadun mimman khalfal imam yansarifu min salatihi hatta yansarifal imam.
Dan yang lebih mengherankan, semuanya yakin tidak ada seorang pun di belakang imam yang boleh salam duluan, ya. Jadi imam salam baru makmum salam. Jadi kulluhum yantaziruna al-imam hatta yusallima. Semuanya nunggu imam sampai imam salam. Tapi ada kalau dalam masalah ruku, sujud, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud mendahului imam. Ada kan? Kalau salam nggak ada yang dahului imam, pasti nunggu imam salam. Tapi kalau ruku, sujud, yaitu bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, kadang ada makmum yang duluan. Dan ini termasuk tipu daya syaitan, kata Syekh. Wastihfafan bis salati minhum wastihanatan biha, bahkan termasuk meremehkan, ya, meremehkan salat, menganggap remeh, menganggap kecil, menganggap salat itu sesuatu yang enggak urgen, enggak penting, sehingga kurang perhatiannya, padahal salat itu ibadah yang paling penting gitu. Kemudian selain dalil-dalil dari hadis tadi, beliau mengatakan bahwasannya ya terdapat konsensus, terdapat ijma' para ulama tentang bahwasannya meninggalkan tuma'ninah di dalam salat itu membatalkan salat. Ya. Nukilan-nukilan dari para ulama sangat banyak. Beliau membawakan di sini perkataan Abu Yusuf, ya, muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini ta'dilu arkanis salati wa huwa at-tuma'ninatu fir ruku'i was sujud wa kadza itmamul qiyami bainahuma wa itmamul qu'udi baina sajdataini fardun tabtulus salatu bitarkihi. Ya, menegakkan rukun-rukun salat, ya, termasuk tuma'ninah di dalam ruku', tuma'ninah di dalam sujud, ya, kemudian berdiri yang sempurna, ya, di antara rukuknya, kemudian duduk yang sempurna di antara dua sujudnya, itu adalah rukun yang kalau ditinggalkan berakibat salat batal. Salat batal. Ya, jadi ada nukilan yang sangat banyak dari para ulama dari semua mazhab, bahkan disebutkan ini termasuk konsensus ijma' tentang tuma'ninah itu kalau ditinggalkan berakibat batalnya salat. Selanjutnya beliau mengakhiri, ya, pembahasan tentang tuma'ninah ini dengan nasihat. Beliau mengatakan innal wajiba ala kulli muslimin, yang wajib bagi setiap seorang muslim, an yuhafidha ala salatihi wa iqamatiha tamamal muhafazati fi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Yang wajib bagi seorang muslim adalah menjaga salatnya. Yang dimaksud dengan menjaga salat di sini bagaimana? Menegakkan salat itu secara sempurna, baik syarat-syaratnya ditunaikan dengan sempurna, rukun-rukunnya ditunaikan dengan sempurna, hal-hal yang wajib di dalam sholat ditunaikan semua, sunnah-sunnahnya juga ditunaikan. Ini yang dinamakan dengan iqamatus sholah. Kan yang diperintahkan oleh Allah wa aqimus sholah, tegakkan sholah. Yang dimaksud dengan menegakkan sholat itu bukan hanya apa? Bukan hanya gerakannya saja, ya, tapi apa? Benar-benar menegakkan sholat itu dalam artian mendatangkan semua hal-hal yang harus didatangkan, dilakukan, rukun-rukunnya didatangkan secara sempurna. Kemudian hal-hal yang wajib di dalam sholat nggak ada yang ketinggalan. Begitupun adab-adabnya, sunnah-sunnahnya juga didatangkan. Karena kalau ini semua dilakukan dengan sempurna, maka itulah sholat yang menghadirkan khusyuk. Sholat yang menghadirkan khusyuk itu adalah sholat yang tanha anil fahsya wal munkar, ya, yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Maka jangan ada orang kok saya udah sholat gitu kan, tapi ada pernah, ya, orang saya datang ke masjid sholat,
Ya, tapi kok pulang dari masjid sendal hilang gitu kan? Bukankah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kan maling sendal orang keji, mungkar gitu kan? Ya. Jadi sholat yang bisa mendatangkan buah semacam tadi, tanha anil fahsya'i wal munkar, itu adalah sholat yang benar-benar ditegakkan secara sempurna. Lillahi ta'ala, rukun-rukunnya ditegakkan secara sempurna, kewajiban-kewajibannya ditunaikan, gak ada yang ditinggalkan sunnah-sunnahnya. Karena itu sholat yang mendatangkan kehusyuan, dan sholat yang mendatangkan kehusyuan inilah sholat yang berbuah tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Imam Ghazali. Iya. Jadi kalau masih ada di antara kita yang melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji selepas sholat, berarti ada yang bermasalah di sholatnya. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang mana mereka khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sholat yang benar-benar bernilai, sholat yang benar-benar mendatangkan fadilah, keutamaan yang ada dalam bab sholat, serta sholat yang bisa mencegah dari mungkar, dari perbuatan keji, itu adalah sholat yang khusyuk. Dan ini sholat yang dipuji oleh Allah. Allah katakan qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang benar-benar khusyuk dalam salat mereka. Ya. Allah juga berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat-salat 5 waktu kalian dan salat wusta. Salat wusta ini maksudnya salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, qumu lillah. Ya, berdiri untuk Allah. Maksudnya salatlah untuk Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi salat itu harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Qanitin, qanitin di sini maksudnya adalah khasyiin, dalam keadaan khusyuk. Jadi salat yang diminta oleh Allah itu apa? Salat yang khusyuk. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang salat. Wail ini dalam tafsiran para ulama itu ada yang mengatakan kalimatu halak, doa kebinasaan. Ya, ada yang mengatakan wail ini wadin finari jahannam, lembah di neraka jahannam. Jadi diancam dengan doa kebinasaan, diancam dengan lembah di neraka jahannam. Siapa itu yang diancam? Lil musallin, orang-orang yang sholat, bukan yang enggak sholat. Kalau orang yang enggak sholat udah jelas-jelas di neraka. Bahkan bahkan apa? Disebutkan oleh para ulama, semisalnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tarikus shalah kufrun, orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ya, walaupun memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi minimalnya pendapat para ulama, orang yang meninggalkan salat itu adalah manusia terburuk dan terjatuh dalam dosa yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Nah, kalau orang enggak salat udah jelas, enggak perlu diancam. Yang diancam di sini siapa? Yang salat. Tapi salatnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lali di salatnya. Lali itu maksudnya bagaimana? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini beliau mengatakan imma an waqtihal awwali fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Yang dimaksud dengan lali di sini adalah dia suka mengakhirkan salat dari waktunya. Baik itu terus-menerus atau seringkali mengakhirkan salat dari waktunya, dan mengakhirkan salat dari waktunya tanpa uzur syar'i itu dosa besar. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, itu lebih besar daripada berzina, mencuri, minum khamar. Ini. Kemudian atau wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala wajhil ma'muri bihi. Atau yang dimaksud dengan lali di sini kata Al-Imam Ibnu Katsir adalah lali dalam menegakkan salat, yang mana dia lali dari rukun-rukunnya,
ada rukun-rukun yang terlewat, tertinggal, ada syarat-syarat sholat yang terlewat, tertinggal, tidak tertunaikan secara sempurna sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi sahun ini berarti kalau ada rukun-rukun sholat atau tumakninah yang terlewat, ini masuk ancaman wailun lil musallin ini. Ya, wailun lil musallin. Kemudian wa imma anil khusyu' fiha wa tadabburi li ma'aniha, atau yang dimaksud dengan lali di sini kata Al-Imam Ibnu Katsir adalah lali dalam artian tidak khusyuk di dalam salatnya, ya, tidak mentadabburi, merenungi, meresapi bacaan-bacaan salatnya. Fal labzu yashmalu hadza kullah. Lafaz sahun ini mencakup semuanya. Ya, karena tadi kalau kita perhatikan yang namanya sholat disempurnakan, ditunaikan rukunnya, wajibatnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, itu sholat yang mendatangkan kehusyuan. Ya, sholat yang mendatangkan kehusyuan, dan itu yang dipuji. Ya, walikulli man ittasafa bi syai'in min dzalika qistun min hadzal ayah. Maka setiap orang yang memiliki sifat, ya, sifat tadi apa? Mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa uzur syar'i, atau ada rukun-rukun syarat-syarat sholat yang tidak dilakukan secara sempurna sesuai dengan yang diperintahkan, atau tidak khusyuk di dalam sholatnya, maka dapat jatah ayat ini. Maksudnya apa? Masuk dalam kategori ancaman di ayat ini, yaitu wailun lil musallin, celaka bagi orang-orang sholat. Waliyadzubillah. Makanya termasuk ulama yang paling keras, ya bapak-bapak sekalian, dalam masalah khusyuk ini adalah Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu sampai berpendapat, ya, menyelisihi ulama-ulama yang lain, kalau enggak khusyuk dalam sholat enggak sah sholatnya. Itu, ya, menurut beliau. Ya, kenapa? Karena kata beliau al-qalbu tabi'atun lil himmah. Hati itu akan mengikuti obsesi. Ya, orang kalau obsesinya akhirat, dia tahu ketika sholat itu sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang lain akan ditinggalkan, terutama dunia itu terlewatkan. Ya, tapi kalau orang obsesinya dunia, ya, walaupun sedang menghadap Allah, maka hatinya dunia, yang kepikiran dunia, sehingga khusyuknya hilang. Ini hilang. Wa man ittasafa bi jami'i dzalika faqad tamma nasibuhu minha. Kalau semuanya terkumpul dalam dirinya sifat-sifat ini, tiga-tiganya ada, mengakhirkan salat sering gitu kan, kemudian ruku sujudnya tidak tumakninah, ya kan, kemudian apa, enggak khusyuk, tiga-tiganya terkumpul dalam dirinya ketika salat, maka ini termasuk nifak amali, termasuk apa? Perbuatan munafik. Ya, kita tidak mengatakan orang ini munafik, tapi terjatuh dalam perbuatan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu sifatnya bagaimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka menegakkan salat malas-malasan. Mana ada orang sholat malas-malasan sempurna sholatnya? Pasti ada yang terlewat gitu kan. Riya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Orang riya mana menyempurnakan sholatnya. Ya, kalau nggak ada yang lihat, pasti ada yang akan lewatkan. La yazkuruna Allah illa qalila. Dalam sholatnya enggak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, menunjukkan begitu cepat sholatnya, kayak ayam matuk. Jadi kalau semuanya ada ini, maka jatuh dalam nifak amali, perbuatan munafik. Walaupun kita tidak bisa menuduh orang tersebut sebagai munafik, tapi kita bisa mengatakan itu adalah perbuatan orang-orang munafik. Ini wal iyadu billah. Akhirnya beliau mengatakan wa waffaqana lil amali bi kitabihi wa tamassuki bi sunnati nabihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita supaya kita beramal dengan landasan Al-Qur'an
berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alana minal muqimina sholata, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar menegakkan salat, bukan hanya salat tapi benar-benar menegakkan salat dalam artian yang sempurna, ya, menyempurnakan rukun-rukunnya, menyempurnakan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, karena kita ini adalah hamba yang dzu taksirin wa nuqsanin, hamba yang memiliki banyak kekurangan, banyak ketergelinciran, tapi meskipun begitu kita berusaha untuk menyempurnakan, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Nah, ini yang beliau sampaikan dalam masalah tumakninah bis shalah ini. Sejatinya, ya, apa yang beliau sampaikan ini dulu sebenarnya khutbah Bapak-bapak Ibu, ya. Jadi ini khutbah yang pernah beliau sampaikan sekitar 25 tahun yang lalu. Ya, jadi ini khutbah Jumat sekitar 25 tahun yang lalu. Makanya tema-tema khutbah Jumat itu sebenarnya penting juga. Kayak begini, ya, edukasi tentang rukun sholat, tentang urgensi bacaan Al-Fatihah yang benar ketika sholat, karena konsekuensinya fatal kalau ditinggalkan, kan, ya. Orang kalau bacaan Al-Fatihahnya nggak benar, ya, itu bisa berakibat sholatnya nggak sah, sehingga harus dijelaskan supaya termotivasi untuk belajar. Orang kalau sholatnya cepat-cepat, ada tumakninah yang tertinggal, nggak sah, sehingga mereka akan berusaha untuk memperbaiki. Kadang nggak ada waktu untuk ngaji, tapi ketika mendengarkan khutbah itu menjadi menjadi sindiran, gitu kan. Nah, sindiran yang bermanfaat sehingga mau berbenah, ya. Itulah alasan kenapa beliau, ya, membahas tema-tema semacam ini dalam khutbahnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.